Pernikahanku kandas karena suamiku lebih memilih keluarganya. Episode 3. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Ifah, Mas Sahrul, kami saling menyebut nama hampir bersamaan. Oh, jadi ini Afifah. Gak heran kalau Mas Sahrul minta cerai. Penampilanmu memang memprihatinkan, ucap wanita di sebelahnya dengan nada merendahkan. Kamu ngomong itu mikir dulu ya. Jaga mulut kamu, balasku dengan tajam, berusaha menahan emosi. Loh, emangnya salah? Lihat saja kamu, dekil dan kumal. Jauh banget kalau dibandingkan sama aku, lanjutnya dengan nada penuh kesombongan. Selin, sudah, kita pergi saja. Aku malas ribut sama dia, potong Mas Sahrul sambil menarik tangan wanita itu menjauh dariku. Aku hanya bisa menghela nafas panjang, menahan perasaan yang campur aduk. Siapa juga yang mau ketemu sama kamu, Mas? Gerutuku dalam hati. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba aku teringat Alma. Aku kembali fokus mencari adik kecilku yang hilang di taman. Di tengah pencarian, samar-samar terdengar suara kecil yang kukenali. Om dokter, kalau Kak Ifah nyariin aku gimana? Suara Alma terdengar pelan. Gak mungkin. Ya sudah, Om coba telepon Kak Ifah saja ya, balas pria yang bersamanya. Belum sempat pria itu menghubungiku, aku sudah berdiri tepat di belakang mereka. Oh, jadi Mas yang bawa Alma ke sini. Sampai-sampai kami semua panik mencarinya, gerutuku dengan nada tinggi. Dadaku naik turun, menahan emosi yang hampir meledak. Afi, dengerin aku dulu. Ini gak seperti yang kamu pikirkan, jawab Mas Setio mencoba menjelaskan. Sudah cukup, Mas. Aku mau pulang. Aku langsung menggandeng tangan Alma dan pergi meninggalkannya tanpa menoleh lagi. Dari sudut mata, kulihat Mas Setio mengacak rambutnya. Terlihat frustasi, tapi aku memilih tidak peduli. Perasaanku terhadapnya perlahan memudar sejak kejadian di rumah sakit waktu itu. Di sisi lain, aku melihat Mbak Fitri yang sudah berada di area permainan bersama anak-anak. Ada trampolin, prosotan, mandi bola, dan permainan lainnya. Dimas, Ayu, dan Alfa terlihat riang melompat-lompat di trampolin. Sementara Alma langsung bergabung dengan mereka. Aku duduk di samping Mbak Fitri, memantau mereka sambil menghela nafas panjang. Ketemu di mana tadi si Alma? Tanya Mbak Fitri, mengangkat alisnya. Di Taman Bunga Mawar, Mbak, jawabku singkat. Kok bisa sampai sana? Tanyanya lagi, terlihat bingung. Iya, dia bareng sama Mas Setio. Apa? Jadi Setio ada di sini juga? Ngapain dia? Serbunya, membuatku semakin malas menjawab. Nih, lihat sendiri Mbak, kataku sambil menyerahkan ponselku. Mbak Fitri melihat sekilas dan hanya bergumam. Oh, ya sudah, temui saja dia. Kasian kalau dicuekin, usulnya dengan nada menggoda. Males ah Mbak, sahutku singkat, menghindari pembicaraan lebih lanjut. Tiba-tiba ponselku berdering. Nama Mas Setio muncul di layar. Aku mengangkatnya dengan enggan. Ifah, please, aku tunggu di Taman Bunga Mawar ya. Suara di seberang terdengar memohon. Aku hanya mendaham singkat sebagai jawaban, lalu berpamitan pada Mbak Fitri. Dia mengangguk, mengangkat kedua jempolnya sambil tersenyum penuh arti. Langkahku pelan saat menuju Taman Mawar. Hati ini masih dipenuhi dengan perasaan tidak menentu. Namun sesampainya di sana, pemandangan yang kutemui tidak seperti apa yang kuharapkan. Mas Setio tidak ada. Yang terlihat hanyalah beberapa muda-mudi yang sibuk bercanda dan duduk santai di bangku taman. Aku mendekati salah satu dari mereka.
seorang pemuda dengan jaket hitam. "Permisi, Mas. Permisi, Mas. Apa tadi ada seorang pria di sini? Orangnya tinggi, memakai kemeja biru," tanyaku. Pemuda itu mengangguk. "Iya, Mbak. Tadi dia pergi tergesa-gesa. Kelihatannya buru-buru sekali." Aku menghela nafas berat. Tak lama kemudian, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Mas Setio. "Afi, maafkan aku. Ada pasien yang harus aku tangani segera." Aku membaca pesan itu sambil menggertakkan gigi. Rasa kecewa menyelinap di hatiku. "Pasien?" gumamku. Rasa penasaran mengambil alih logikaku. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk mengikuti Mas Setio ke rumah sakit. Aku segera memesan taksi. Saat mobil datang, aku melirik ke arah taman. Teringat Mbak Fitri dan anak-anak berniat menelponnya. Aku mengambil ponsel, namun ketika menekan tombol panggilan, layar ponselku tiba-tiba mati. "Astagfirullah, baterainya habis." Aku mendesah frustasi. Mau kembali ke taman, rasanya sudah terlanjur. Akhirnya aku memutuskan untuk terus menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, aku melihat Mas Setio berjalan cepat menuju ruangan yang pernah kudatangi dulu. Aku memakai masker agar tidak dikenali, lalu mengikutinya dengan hati-hati. Pintu ruangan itu terbuka sedikit, cukup untukku mengintip. Apa yang kulihat di dalam membuat tubuhku terasa lemas. Mas Setio sedang berpelukan dengan seorang wanita yang terlihat rapuh. "Mas Setio, kamu janji kan gak akan ninggalin aku dan akan segera menikahiku?" Suara wanita itu terdengar pelan, tetapi tajam menusuk telingaku. Aku mencelos. Menikah? Jika mereka berencana untuk menikah, lalu mengapa selama ini Mas Setio terus berusaha mendekatiku? "Iya, aku janji. Tapi kamu juga harus janji ya. Kamu harus sembuh untukku," jawab Mas Setio, lalu mengecup kening wanita itu dengan lembut. Air mataku mulai menggenang. Aku menahan diri agar tidak terisak. Rasanya seperti disayat pisau saat mendengar kata-katanya. Walau hanya 5 menit sekalipun, aku ingin merasakan bagaimana rasanya bisa menjadi istri seorang dokter. Dokter Setio, seseorang yang amat aku cintai dari dulu hingga sekarang. Wanita itu melanjutkan. Bagaikan tersambar petir, aku menyadari hubungan mereka sudah sejauh ini. "Jangan berkata seperti itu, Ulfa. Kamu pasti akan sembuh, percayalah. Kita akan hidup bersama selamanya," kata Mas Setio penuh keyakinan. Air mataku akhirnya jatuh juga. Ternyata wanita itu bernama Ulfa. Aku merasa begitu bodoh telah menyimpan harapan kepada pria yang ternyata memiliki cinta sejatinya sendiri. Aku memutuskan untuk pergi sebelum melihat lebih banyak lagi. Namun saat berbalik, aku tak sengaja bertabrakan dengan seorang suster yang membawa nampan penuh berkas dan alat medis. "Maafkan saya, Sus." Aku buru-buru memunguti barang-barang yang jatuh. Suster itu menatapku dengan tajam. Tatapannya penuh curiga. "Lain kali hati-hati, Mbak. Dan jangan suka ngintip privasi orang lain," katanya dengan dingin sebelum berlalu pergi. Aku terdiam di tempat, menahan rasa malu. Sesaat kemudian, aku keluar dari rumah sakit dan berdiri di tepi jalan, berharap ada kendaraan yang lewat. Namun tak satupun ojek, taksi, ataupun angkot yang muncul. Aku mendesah frustasi, menahan kosong kejalanan. Seandainya aku tidak mengikuti Mas Setio, mungkin aku tidak akan sesedih ini. Namun bagian dari diriku juga merasa lega. Setidaknya, sekarang aku tahu apa yang selama ini dirahasiakannya. Lamunanku seketika buyar ketika suara lembut menyapa dari arah belakang. "Loh, Iva? Ngapain kamu berdiri di situ?" Aku menoleh dan mendapati sosok pria yang tak asing. Ternyata itu Heri, teman sekolahku dulu. Saat sekolah, aku dan Heri sangat akrab, hampir seperti saudara. Namun kami kehilangan kontak ketika dia memutuskan bekerja di luar negeri. Kini entah bagaimana dia ada di sini lagi. "Heri, kamu kerja di sini?"
Tanyaku, terkejut sekaligus senang. Iya, Fah, aku sekarang jadi cleaning service di rumah sakit ini. Jawabannya tanpa ragu sedikit pun. Aku mengangguk kecil. Aku baru tahu kalau kamu bekerja di sini, Her. Baru 3 bulan, Fah. Tapi ngomong-ngomong, kamu mau kemana? Tanyanya. Aku mau ke taman kota, Her. Tadinya nunggu ojek, tapi kok lama banget ya? Keluhku. Kalau gitu, bareng aja sama aku, Fah. Aku kebetulan juga lewat sana. Serius gak apa-apa, Her? Udah, santai saja, Fah. Gak apa-apa kok. Jawabnya dengan senyum khas yang selalu membuat orang merasa nyaman. Di dalam perjalanan, kami berbincang ringan untuk melepas rasa canggung setelah lama tak bertemu. Namun di sela-sela obrolan, aku sengaja menyisipkan nama Mas Setio. Her, ngomong-ngomong, kamu kenal nggak sama Dokter Setio? Tanyaku hati-hati. Dokter Setio? Ya kenal, Fah. Dia kan dokter muda yang paling disukai banyak orang di sini. Memangnya kenapa kamu nanya soal dia? Jangan-jangan kamu suka ya sama dia? Godanya sambil tertawa kecil. Hus, jangan ngaco kamu, Her. Dia itu kan dulu mantan pacarku. Tapi itu sebelum aku menikah. Sekarang aku sudah bercerai, jelasku pelan. Hah? Serius kamu, Fah? Kamu sudah bercerai? Harry menatapku dengan kaget, sedikit menaikkan suaranya. Jangan keras-keras, Her. Aku malu, tegurku sambil menepuk pundaknya. Oh iya, maaf ya, Fah. Soalnya aku kaget sih, ujarnya dengan nada menyesal. Aku terdiam sejenak, ragu-ragu sebelum akhirnya memberanikan diri. Her, aku butuh bantuan kamu bisa? Bantuan apa, Fah? Insya Allah kalau aku bisa, pasti aku akan bantu. Jawabnya dengan penuh keyakinan. Her, tapi ini rahasia ya. Mas Setio itu bilang kalau dia mau balikan lagi sama aku. Tapi tadi aku lihat dia sama wanita lain. Aku minta tolong sama kamu, Her. Cari tahu soal itu. Bantu aku ya, pintaku dengan nada serius. Harry mengangguk mantap. Oke, Fah, siap. Insya Allah aku bakal bantu kamu. Terima kasih ya, Her. Berhenti aja di sini, kataku sambil menunjuk pinggir jalan dekat taman. Iya, Fah. Aku minta kontak kamu dong. Jadi kalau ada apa-apa aku bisa langsung kasih tahu kamu, ujarnya. Harry mengeluarkan ponsel dan aku memberinya nomor kontakku. Terima kasih banyak ya, Her. Aku benar-benar gak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Sama-sama, Fah. Kalau ada apa-apa, kasih tahu aku ya, balasnya dengan senyum. Motor Harry pun melaju perlahan, meninggalkan aku yang kini berdiri di pinggir jalan dengan pikiran yang masih berkecamuk. Entah apa yang akan kutemui setelah ini. Tapi setidaknya aku punya Harry yang bisa membantuku saat ini. Aku berjalan pelan mencari Mbak Fitri, memastikan apakah mereka masih di sekitar sini atau sudah pulang lebih dulu. Namun dugaanku meleset. Mereka masih asik bermain di area trampolin dan mandi bola bersama si kembar. Saat melihatku, Mbak Fitri menoleh dan langsung menautkan kedua alisnya. Ekspresi khasnya saat ingin tahu sesuatu. Dari mana saja kamu, Fah? Tanyanya langsung mengalirkan rentetan pertanyaan yang entah kenapa membuatku malas untuk menjawab. Aku menghela nafas panjang. Yuk, kita pulang saja, Mbak. Kepalaku tiba-tiba pusing banget, jawabku singkat, mencoba mengakhiri obrolan yang tak ingin kuteruskan. Mbak Fitri nampak ingin bertanya lebih jauh, tapi mungkin dia menyadari aku sedang tidak ingin diganggu. Dia memilih untuk diam, meski wajahnya menunjukkan rasa kesal karena pertanyaannya tak kugubri sama sekali. Setibanya di rumah, aku langsung memandikan si kembar, Alma dan Alfa, yang nampak kelelahan setelah bermain. Sementara itu, aku meminta tolong emak untuk menyiapkan makan malam. Di tengah kesibukan kami, Mbak Fitri tiba-tiba berpamitan pulang. Fah, aku mau pulang dulu ya. Bang Udin barusan telepon. Katanya ada urusan mendadak, katanya dengan nada tergesa.
Aku hanya mengangguk dan mengantar Mbak Fitri sampai pintu. Setelah dia pergi, rumah kembali tenang, tapi pikiranku tetap berkecamuk dengan hal-hal yang baru saja kualami. Aku sebenarnya merasa bersalah karena sejak tadi tidak menggubris Mbak Fitri. Tapi sudahlah, aku hanya berharap dia memahami kondisiku yang sedang kacau. Malam itu, tubuhku terasa remuk. Aku merebahkan diri di atas ranjang, mencoba mengistirahatkan pikiran yang terus dipenuhi dengan kejadian di rumah sakit tadi siang. Bayangan Mas Setio dan wanita yang bernama Ulfa itu tak henti-hentinya berputar di kepalaku, seolah menari-nari di atas luka yang baru saja terbuka. Tiba-tiba, suara ponselku memecahkan keheningan. Getaran bertubi-tubi menandakan banyak pesan WhatsApp yang masuk. "Afi, lagi ngapain? Maaf ya, tadi aku tinggal." "Afi, balas dong. Kangen nih." "Afi, Afi, kamu kemana sih? Kok cuma di-read doang?" Aku hanya bisa membaca pesan-pesan itu tanpa niat untuk membalas. Biasanya, hatiku berdebar tiap kali melihat namanya muncul di layar ponselku. Tapi kali ini, perasaan itu telah hilang. Yang tersisa hanyalah rasa sakit dan kecewa. Kejadian di rumah sakit tadi siang itu sudah membuka mataku bahwa dia tak benar-benar tulus mencintaiku. Bagaimana mungkin dia memintaku kembali jika dia juga menjanjikan pernikahan dengan wanita lain? Ini sudah keterlaluan. Perlahan, aku duduk bersandar di ujung ranjang. Mataku terasa berat dan aku akhirnya menyerah pada kantuk yang semakin tak tertahankan. Ketukan pintu membangunkan aku dengan tiba-tiba. Suara emak menyertai ketukan itu. "Iva, Dok, bangun. Kamu sakit ya?" Aku berusaha membuka mata, tapi rasa pusing yang hebat membuat pandanganku buram. Emak masuk, mendekat dengan wajah panik. "Ya ampun Iva, kamu kok pucat sekali? Ayo kita ke puskesmas atau ke dokter sekarang juga." Aku ingin menjawab, tapi kepalaku berdenyut makin keras, seakan memukul-mukul dari dalam. Sebelum sempat berkata apa-apa, semuanya menjadi gelap, dan aku tak ingat apa-apa lagi. Saat aku sadar, mataku langsung menangkap sosok emak dan bapak yang duduk di samping ranjang. Wajah mereka terlihat lega. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Dok," seru emak dengan suara bergetar. "Alhamdulillah, Mak, Pak, tapi Iva masih sedikit pusing," jawabku dengan lemah, mencoba tersenyum untuk menenangkan mereka. Tidak lama kemudian, dokter masuk dan memeriksaku. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, dokter mengatakan bahwa aku hanya mengalami pusing biasa akibat kelelahan. Sorenya aku sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun saat kami berjalan melewati lorong rumah sakit, langkahku terhenti di depan sebuah ruangan yang tidak asing bagiku. Itu ruangan tempat Mas Setio biasanya bertugas. Tapi kali ini suasananya berbeda. Ramai sekali. Rasa penasaran membuatku bertanya kepada seorang bapak yang hendak masuk ke ruangan itu. "Pak, maaf, di dalam ada acara apa ya?" tanyaku spontan. "Oh, itu Mbak, ada seorang pasien yang mau menikah dengan dokter di sini. Kami diminta jadi saksinya," jawabnya dengan santai. Rasanya tubuhku seperti kehilangan tenaga. Seketika lututku terasa lemas, dan untungnya bapak sigap menopangku sebelum aku terjatuh. "Iva, kamu kenapa?" tanya bapak dengan cemas. "Nggak apa-apa, Pak. Cuma sedikit pusing saja. Ayo kita pulang," kataku terburu-buru, berusaha menutupi kegelisahanku. "Loh, katanya masih pusing. Gimana kalau kita balik lagi ke ruangan tadi, minta dokter periksa kamu lagi?" usul bapak, masih terlihat khawatir. "Nggak perlu, Pak. Iva cuma pengen cepat pulang saja," sahutku, berusaha terdengar meyakinkan meski hatiku kacau balau. Dalam perjalanan pulang menggunakan taksi, bapak kembali membuka pembicaraan. "Tadi itu siapa, Dok? Yang mau nikah itu dokter kenalanmu ya? Kok kayaknya kamu shock banget?"
Aku mencoba tersenyum, meski jelas terlihat kikuk. Oh, itu bukan siapa-siapa kok, Pak. Cuma teman lama saja. Yo wis toh, Pak, sela emak sambil melirik tajam ke arah bapak. Kasihan Ifah, jangan tanya-tanya terus kayak perempuan nyinyir. Hehehe, maaf toh Bu, jawab bapak sambil terkekeh. Bapak cuma penasaran saja. Aku hanya bisa memandang keluar jendela taksi, menatap jalanan yang terasa seperti bayang-bayang hatiku yang remuk. Ternyata, apa yang kulihat di rumah sakit tadi itu benar-benar menghantamku lebih keras dari yang pernah kubayangkan. Sesampainya di rumah, tubuhku langsung kurebahkan di atas ranjang. Rasa lelah semakin menyelimuti, ditambah lagi pikiran yang kalut karena kejadian hari ini. Dari luar kamar, terdengar suara rengekan Alma dan Alfa. Nenek, nenek, Kak Ifah kenapa? Alma mau ketemu sama Kak Ifah. Alfa juga, Nek. Alfa kangen sama Kak Ifah. Sabar ya, cucu-cucu nenek yang manis. Suara emak menenangkan mereka. Kak Ifah itu cuma pusing sedikit. Jangan diganggu dulu ya. Biarin Kak Ifahnya istirahat, supaya besok bisa main lagi sama kalian. Oke? Oke, Nek, jawab mereka bersamaan. Meski nada kecewa masih terdengar. Aku mendengar semuanya, tapi sengaja mengacuhkannya. Rasanya aku terlalu lelah, baik secara fisik maupun batin. Syok yang kurasakan setelah mendengar Mas Setio akan menikahi pasiennya masih membebani pikiranku. Kalau saja aku tahu semua ini akan terjadi, mungkin lebih baik aku tidak pernah bertemu dengannya lagi sejak dulu. Tiba-tiba ponselku berdering. Notifikasi dari Harry masuk. Fah, maaf ya, aku baru kasih tahu ini. Semoga kamu gak sedih ya. Hari ini Dokter Setio menikah. Katanya mempelai wanitanya itu pasiennya. Aku menarik nafas panjang sebelum membalas pesannya. Iya, Her. Terima kasih ya infonya. Kebetulan aku juga tadi ada di rumah sakit. Balasan darinya datang cepat. Yang sabar ya kamu, Fah. Sementara itu, di tempat berbeda, suasana pernikahan Mas Setio berlangsung. Bagaimana Pak Setio? Apakah Anda sudah siap? Tanya Pak Penghulu. Insya Allah sudah, Pak, jawab Mas Setio dengan suara yang terdengar sedikit ragu. Baiklah, kita langsung laksanakan akad nikahnya. Karena nanti malam saya masih ada jadwal menikahkan pasangan lain, ujar Pak Penghulu. Ruangan itu penuh dengan saksi, termasuk 3 bapak-bapak yang dibawa oleh Pak Penghulu dan 2 suster. Saat akad nikah dimulai, suara Mas Setio terdengar lantang. Saya terima nikah dan kawinnya Afifah binti. Pak Penghulu menghentikan sejenak. Maaf Pak Setio, bukankah mempelai wanitanya bernama Ulfa Nurfadia? Mengapa Anda menyebut nama Afifah? Semua orang di ruangan itu terkejut. Mas Setio terlihat gugup. Maaf Pak, ucapnya sembari mengusap wajahnya. Mata Ulfa memerah, berusaha menahan tangis. Siapa Afifah itu, Mas? Jawab jujur, tanyanya dengan suara bergetar. Dia bukan siapa-siapa, Ulfa. Maafkan aku, jawab Mas Setio dengan nada penuh penyesalan. Pak Penghulu akhirnya memutuskan untuk menunda prosesi selama 15 menit. Ulfa menangis sesenggukan. Mas, aku gak bisa. Aku gak mau menikah dengan seseorang yang tidak mencintaiku sepenuh hatinya. Kalau Mas memang masih mencintai Afifah, aku ikhlas, Mas. Aku hanya ingin bersama laki-laki yang tulus, ucap Ulfa di tengah isakannya. Mas Setio terdiam, merasa bersalah. Ia melangkah keluar, menuju toilet. Wajahnya yang basah oleh air wudhu tidak mampu menghilangkan kegelisahan di hatinya. Afifah, mengapa kamu masih ada di pikiranku? Kenapa aku tidak bisa melupakanmu? Batinnya. Ketika kembali ke ruangan, suasana sudah berubah. Pak Penghulu dan para saksi berpamitan karena harus menghadiri prosesi lain. Pak Setio, Mbak Ulfa tadi bilang pernikahan ini dibatalkan saja, kata Pak Penghulu sebelum pergi. Dibatalkan? Tanya Mas Setio tak percaya.
Ulfa masih duduk di ruangan itu, dengan mata yang sembab. "Kenapa, Ulfa?" tanyanya. Ulfa menatapnya dengan senyuman getir. "Mas, aku tahu. Mas itu gak pernah mencintaiku seperti aku mencintai kamu, Mas. Aku hanya dianggap adik kan?" "Ulfa, tidak apa-apa, Mas. Aku ikhlas. Kejar saja cinta sejati Mas. Aku akan selalu mendukungmu sebagai adik." Mas Setio memeluk Ulfa dengan lembut, bukan dengan cinta seorang kekasih, tapi dengan kasih sayang seorang saudara. "Maafkan aku, Ulfa. Maafkan semuanya," katanya dengan pelan. Ulfa mengangguk, mencoba tersenyum meski hatinya terluka. "Sudah, Mas. Jangan sedih lagi. Pergi saja kejar Afifah sebelum terlambat. Aku doakan yang terbaik untuk kamu, Mas." Di tempat lain, aku sedang berbaring di ranjang, memijat pelipisku yang berdenyut nyeri. Astagfirullah, kenapa kepalaku masih terasa pusing? Apa sebenarnya yang terjadi? Padahal tadi dokter bilang semuanya baik-baik saja. Gumamku dengan pelan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Tok tok tok. "Iva, makan dulu yuk, Dok. Dari sore tadi kamu kan belum makan. Ayo keluar, makan dulu, terus minum obat dari dokter." Suara emak terdengar penuh perhatian dari luar. "Iya, Mak. Ifah keluar. Tapi kepala Ifah kok pusing banget?" jawabku, mencoba bangkit meski tubuhku terasa lemas. Emak masuk dan langsung terkejut melihatku berdiri sempoyongan seperti orang mabuk. Tubuhku hampir limbung, tapi aku berusaha menahan diri. "Ya Allah, kamu gak apa-apa, Dok? Sini emak bantu," ucap emak panik, segera mendekat untuk membantuku berdiri. "Iya, Mak," jawabku lemah, membiarkan emak menuntunku menuju ruang makan. Di ruang makan, suasana masih ramai meski malam sudah larut. Bapak dan si kembar masih duduk di meja seolah menungguku. "Kak Iva," si kembar langsung berlari ke arahku dan memelukku dengan erat. Aku tersenyum kecil, meski rasa pusing masih menghantui. "Kenapa kalian kok belum tidur? Ini kan sudah malam," tanyaku sambil mencubit pelan pipi mereka yang bulat. "Kami kangen sama Kak Iva. Jadi kita gak bisa tidur kalau Kak Iva gak keluar," jawab Alfa dengan nada manja. "Terus Kak Tari mana? Kok gak ikut?" tanyaku lagi sambil menoleh ke arah emak. "Kakak sudah tidur, Kak. Katanya kecapean seharian bantuin di pasar," jawab Alma dengan polos. Aku mengangguk pelan. Tari memang keras kepala, pikirku. Meskipun sudah dilarang, dia tetap ngotot bekerja di pasar demi membantu keluarga. Kami berlima akhirnya duduk bersamaan di meja makan. Suasana hangat langsung terasa. Meski malam sudah sangat larut, aku mencoba menikmati makanan yang sudah disajikan. Meski rasa pusing di kepalaku masih belum sepenuhnya hilang. "Hehehe, makan malam kok jadi tengah malam begini?" gumamku tersenyum kecil. Emak hanya menggeleng pelan sambil tersenyum. Sementara bapak dan si kembar sibuk menyantap makanan dengan lahap. Momen sederhana ini, meski diwarnai dengan rasa sakit, tetap membuatku bersyukur atas kehangatan keluarga. Malam itu, saat aku hendak merebahkan tubuhku, tiba-tiba sebuah notifikasi pesan masuk ke ponselku. Kali ini pesan itu datang dari Heri lagi. "Fah, aku mau kasih tahu kalau tadi sore itu pernikahan Dokter Setio dibatalkan." Aku terkejut, bingung antara merasa bahagia atau sedih. Karena meskipun aku sudah mencoba melupakan Mas Setio, masih ada perasaan yang tertinggal di dalam hatiku. Aku pun mencoba bertanya kepada Heri. "Batal gimana, Her, maksudnya?" tanya aku penasaran. "Itu, Fah, kata orang-orang yang ada di rumah sakit, Mas Setio terus salah ucap nama. Akhirnya pernikahannya dibatalkan, dan itu juga kemauan dari wanitanya," jawab Heri. "Salah ucap," batinku. Aku terdiam sejenak. Apa mungkin Mas Setio tadi mengucapkan namaku? Rasanya aku terlalu berpikir jauh. "Ya sudah, Her. Makasih ya infonya." "Iya, sama-sama, Fah." Aku meletakkan ponsel dan terdiam sejenak.
merenungkan apa yang baru saja aku baca. Malam itu, rasanya ada beban yang tiba-tiba hilang dari pikiranku. Seperti ada yang lega. Bahkan sakit kepalaku yang tadinya terasa berat, sekarang seolah telah menghilang. Apa benar selama ini aku sakit kepala itu karena aku terlalu memikirkan Mas Setio? Entahlah. Untuk sekarang, aku hanya bisa mengucapkan rasa syukur karena sakitku sudah hilang. Aku mencoba menidurkan diri, berharap bisa tidur dengan tenang. Di tengah malam yang sunyi, aku terbangun dari tidur dengan perasaan yang masih gelisah. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, namun pikiranku tidak kunjung tenang. Ada hal yang mengganjal di dalam hatiku, tentang Mas Setio dan perasaan yang masih belum bisa aku pahami sepenuhnya. Aku duduk di tepi ranjang, menatap sejenak kegelapan malam yang memasuki kamarku. Tanpa sadar, tubuhku sedikit lemas akibat perasaan yang bercampur aduk. Aku merasa lelah, namun pikiran ini terus mengganggu, menghalangi ketenanganku. Aku tahu hanya kepada Allah lah tempat aku bisa mencari petunjuk, agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Aku ingin sholat istikharah, memohon petunjuk kepada Sang Maha Kuasa. Dengan hati yang penuh harap, aku melangkah perlahan menuju kamar mandi, mengambil air wudhu, membasuh muka, dan merasakan sejuknya air yang menyentuh kulitku. Seakan membersihkan hatiku dari keraguan dan kecemasan. Aku menyiapkan sajadah dengan tangan yang sedikit gemetar, mencoba menenangkan diri sebelum melaksanakan sholat istikharah. Aku duduk di atas sajadah, menarik nafas panjang, dan aku memejamkan mata sejenak. Hening, hanya ada suara detak jantung yang perlahan stabil. Aku mulai mengangkat kedua tanganku dan memanjatkan doa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk-Mu dalam masalah ini. Jika hubungan ini baik untuk agamaku, kehidupanku, dan masa depanku, maka mudahkanlah semuanya. Namun jika itu buruk bagi diriku, maka jauhkanlah itu dari diriku dan berikanlah aku jalan yang terbaik. Doaku mengalir dengan tulus, tanpa ada yang bisa menghalangi perasaan dan harapanku. Aku ingin yakin bahwa aku bisa mengambil keputusan yang tepat, yang membawa kebaikan, meskipun rasa itu masih mengusik. Sesaat setelah selesai berdoa, aku merasa seakan ada kedamaian yang mulai meresap. Meski jawaban atas pertanyaanku belum aku terima, hati ini terasa lebih ringan, seolah sudah melepaskan beban. Aku menyadari bahwa terkadang ketenangan datang bukan hanya melalui jawaban yang langsung, tetapi juga melalui rasa percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk setiap hambanya. Aku mengakhiri sholat dengan perasaan lebih tenang, merasa Allah telah mendengarkan doa-doaku. Aku berbaring lagi di tempat tidur, kali ini dengan hati yang lebih lapang, dan berharap semua petunjuknya segera datang, memberiku arah dalam memilih jalan yang terbaik. Keesokan paginya, aku sudah bangun saat azan subuh berkumandang. Aku segera bergegas untuk melaksanakan sholat subuh, lalu pergi ke dapur untuk membantu emak. Namun saat itu, tiba-tiba terdengar suara mobil yang memasuki halaman rumah kami. Aku melihat dua orang turun dari mobil itu, Mas Setio dan Ulfa, wanita yang katanya kemarin akan dinikahinya. Pikiranku langsung melayang, entah kemana, merasa bingung dengan kedatangan mereka. Assalamualaikum, Pak, Bu. Mas Setio menyapa dengan penuh takzim, menyalami tangan orang tuaku. Begitu juga dengan Ulfa, dia juga melakukan hal yang sama dengan sopan. Ada Nak Setio. Ayo, mari masuk, ajak Bapak. Iya, Pak, jawab Mas Setio. Mas Setio dan Ulfa duduk berdampingan, sementara Bapak duduk di depan mereka. Emak sibuk menyiapkan minuman. Aku sendiri langsung menuju kamar, tidak ingin berharap banyak atas kedatangan mereka. Mas Setio kemudian membuka percakapan. Kedatangan saya kemari ingin bertemu dengan Ifah, Pak. Apakah Ifah ada di rumah? Oh, tentu ada. Mungkin dia masih di kamarnya. Soalnya kemarin dia baru pulang dari rumah sakit, katanya sakit. Jelas Bapak, yang mungkin baru sadar bahwa aku sudah beraktivitas di dapur bersama emak.
Sakit apa, Pak? Suara Mas Setio terdengar panik dan penuh kekhawatiran. Cuma pusing biasa. Ya sudah, Bapak panggilkan dulu ya, jawab Bapak dengan tenang. Bapak pun meninggalkan Mas Setio dan Ulfa untuk memanggilku. Tok tok tok. Dok, ada yang nyariin di depan. Suara Bapak terdengar dari luar. Siapa, Pak? Aku menjawab tanpa bangun dari tempat tidur, pura-pura tidak tahu. Itu Setio sama seorang wanita, kata Bapak. Jujur, ada perasaan yang sulit aku ungkapkan. Aku masih bingung dan penasaran apa yang akan dilakukan oleh Mas Setio di sini. Ya sudah, Pak. Bilangin sama mereka tunggu sebentar, kataku. Bapak pun mengikuti perintahku dan keluar. Sementara itu, emak ternyata sudah keluar ke ruang tamu, membawa nampan berisi minuman. Silahkan diminum, Nak Setio. Dok, Cahayu, ucap emak dengan senyum ramah. Terima kasih ya, Bu, jawab Mas Setio. Bapak baru saja kembali ke ruang tamu, kemudian berkata, Dari mana toh? Dari mana toh? Wong ada tamu kok ditinggal. Ini loh, Mak. Bapak baru saja dari kamarnya Ifah. Panggil dia supaya cepat keluar, jawab Bapak. Loh, Pak, tadi kan dia sudah bangun. Jangan-jangan Ifah pingsan lagi. Ayo, Pak, kita lihat saja. Emak khawatir ini. Emak mulai cemas. Gak usah, Bu. Dia gak kenapa-napa kok, jawab Bapak meyakinkan. Lah, Bapak itu tahu dari mana kalau Ifah anak kita itu gak apa-apa? Emak semakin khawatir. Ya, tadi dia bilang sebentar lagi dia mau keluar, jawab Bapak. Mas Setio dan Ulfa hanya diam mendengar pembicaraan Bapak dan emak, menunggu dengan sabar. Jadi lupa kalau ada tamu. Maaf ya, Nak Setio. Oh iya, dia ini siapa? Tanya Bapak. Oh, kenalkan, Pak. Ini adik saya, namanya Ulfa, jawab Mas Setio, memperkenalkan wanita itu yang ada di sampingnya. Mas Setio memperkenalkan Ulfa sebagai adiknya, dan itu sudah disepakati oleh mereka berdua. Di dalam kamar, aku mendengar percakapan yang berlangsung di ruang tamu dan langsung terkejut. Kenapa Mas Setio bilang kalau itu adiknya? Apa benar pernikahan mereka batal karena ada aku? Berbagai pikiran berkecamuk di kepalaku. Jujur, aku merasa bingung dan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Dengan langkah gontai, aku akhirnya keluar dari kamar, mencoba untuk mengumpulkan keberanian. Saat aku melangkah ke ruang tamu, pandangan semua orang langsung tertuju padaku. Aku merasa seperti pusat perhatian, dan rasanya seperti ada sesuatu yang mengganjal di dada. Nah, ini orangnya sudah datang. Ayo duduk di sini, Nduk, kata Bapak dengan nada santai, meskipun ada sedikit ketegangan di wajahnya. Iya, Pak, jawabku pelan, mencoba menenangkan diri. Nah, Nak Setio, katanya tadi ingin berbicara penting sama Afifah. Apa perlu Bapak dan Emak pergi dulu, biar nggak ganggu kalian? Tanya Bapak dengan suara lembut, memberi kesempatan untuk kami berbicara berdua. Gak usah, Pak. Justru kehadiran saya di sini ingin meminta izin kepada Bapak. Apakah boleh saya meminang Afifah sebagai istri saya? Kata Mas Setio dengan serius. Matanya menatap penuh harap. Dek, hatiku bergetar. Meminang? Aku sempat meragukan apakah aku salah dengar. Ucapan Mas Setio itu membuat hatiku bergejolak. Ada banyak perasaan yang bercampur aduk. Walah, kalau masalah itu, Bapak kembalikan lagi ke anaknya, kata Bapak, tersenyum kecil. Namun aku bisa melihat ada kekhawatiran di matanya. Beneran, Nak Setio mau menikahi anak emak? Tanya emak juga kaget. Iya, Bu, saya serius ingin menikahi Afifah. Karena itu saya sengaja datang ke sini, jawab Mas Setio dengan tegas, menunjukkan keseriusannya. Aku diam sejenak, berusaha mengumpulkan pikiran. Fah, bagaimana? Tawaran dari Setio kamu terima enggak? Kalau Bapak
Insya Allah kami setuju menerima lamaran ini, menatapku dengan penuh perhatian. Aku masih terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Tiba-tiba, suara itu keluar dari mulutku, tanpa bisa aku tahan lagi. Maaf Mas Setio, bukannya kamu seharusnya menikah dengan Mbak Ulfa? Tanyaku sambil menunjuk wanita di sebelah Mas Setio. Semua mata tertuju pada Ulfa. Wanita itu menunduk, namun senyum tulus terukir di wajahnya. Afi, kami berdua kemarin sudah sepakat kalau kami hanya menganggap satu sama lain sebagai saudara saja, jawab Mas Setio, mengalihkan pandangannya padaku. Iya Mbak Afifah, lagi pula Mas Setio itu sudah cinta mati ke Mbak Afifah. Aku gak ingin menghancurkan kebahagiaan kalian. Aku ikhlas kok kalau Mbak Afifah yang menikah dengan Mas Setio, tambah Ulfa. Suaranya terdengar ikhlas. Hatiku semakin bergejolak. Semua ini terlalu mendalam untuk dipahami. Aku memang masih merasa bingung, tapi aku tidak bisa menolak kenyataan yang ada. Mas, aku sekarang sedang merawat 3 orang anak, dan aku tidak mungkin meninggalkan mereka, kataku dengan suara bergetar. Aku mencoba mengungkapkan perasaan yang selama ini aku pendam. Mas Setio tersenyum lembut, seakan tahu apa yang aku rasakan. Tenang saja Afi, aku ini kan dokter anak, dan aku juga suka dengan anak-anak. Insya Allah, aku akan menyayangi mereka seperti aku menyayangi kamu, jawabnya, memberikan keyakinan yang membuat hatiku sedikit lebih tenang. Akhirnya, dengan perasaan malu dan cemas, aku menerima lamaran itu. Semua perasaan yang tadinya bercampur aduk, kini terasa sedikit lebih ringan. Meski aku masih merasa ragu, tapi Mas Setio terlihat tulus, dan sepertinya dia sudah siap untuk menerima tanggung jawab ini. Bapak dan Ibu nampak bahagia. Senyum lebar menghiasi wajah mereka. Aku tahu mereka sudah sangat mengenal keluarga Mas Setio, dan mereka sangat mendukung keputusan ini. Aku di sisi lain merasa campur aduk. Ada rasa terima kasih, ada rasa takut, dan juga sedikit kebingungan. Namun untuk saat ini, aku hanya bisa berharap bahwa keputusan ini adalah langkah yang terbaik untuk semua pihak, terutama untuk masa depan anak-anak yang kini menjadi tanggung jawabku. Setelah hari itu, aku merasa bahwa hariku mulai berubah. Aku jauh lebih bahagia dengan Mas Setio sekarang. Kami bersama-sama mempersiapkan segala kebutuhan untuk pernikahan yang hanya tinggal seminggu lagi. Persiapan itu membuatku semakin terasa dekat dengannya, semakin merasa bahwa aku telah menemukan pasangan yang tepat untuk melanjutkan hidupku. Setiap detik kami habiskan bersama, mulai dari memilih dekorasi dan memilih souvenir untuk para tamu undangan. Meski ini adalah pernikahan keduaku, rasanya jauh lebih membahagiakan dibandingkan pernikahanku yang pertama. Semuanya terasa berbeda. Mas Setio begitu sabar dan ikhlas dalam menjalani semuanya, menerima segala kelebihan dan kekuranganku. Aku merasa diperhatikan dengan tulus, dan itu membuatku merasa dihargai. Aku tidak pernah merasa tertekan atau terbebani dengan masa laluku. Sebaliknya, Mas Setio menerima semua itu dengan hati yang lapang. Tidak jarang aku bertanya padanya, takut dia akan merasa terbebani dengan statusku yang sudah pernah menikah. Mas, kamu beneran gak masalah dengan statusku ini? Tanyaku suatu hari dengan perasaan cemas. Mas Setio tersenyum, menggenggam tanganku dengan erat. Sudahlah, Vi. Pernikahan kita itu tinggal beberapa hari lagi, dan dari awal aku sudah berjanji untuk mencintaimu apa adanya. Jadi aku tidak pernah memikirkan statusmu sebelumnya. Yang aku tahu, kita itu saling mencintai, dan itu yang paling penting. Kata-katanya membuat hatiku terenyuh. Aku merasa dicintai sepenuh hati, tanpa syarat. Tidak ada lagi perasaan khawatir atau takut. Aku diterima dengan segala yang ada padaku, bahkan masa laluku yang selalu membayangi langkahku. Aku benar-benar merasa seperti seorang ratu di hadapannya. Setiap kata,
Setiap perhatian yang dia berikan membuatku semakin yakin bahwa Mas Setio adalah sosok yang pantas menjadi suami terbaikku. Sungguh aku merasa sangat beruntung. Aku tak pernah membayangkan bahwa hidupku akan kembali menemukan kebahagiaan seperti ini. Minggu-minggu berlalu dengan cepat, dan persiapan pernikahan kami hampir selesai. Segala sesuatu yang kami butuhkan, dari dekorasi yang indah, souvenir cantik, hingga makanan yang lezat untuk para tamu, sudah dipersiapkan dengan cermat. Di balik semua itu, aku merasa kebahagiaan kami semakin terjaga dan kuat. Semua yang aku lakukan dengan sepenuh cinta dan kebahagiaan, karena aku tahu pernikahan ini adalah awal dari kehidupan baru yang lebih baik. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Aku mengenakan gaun pengantin yang cantik, dengan riasan sederhana yang membuatku merasa begitu istimewa. Orang tuaku terlihat begitu bahagia menyaksikan anaknya yang akan menikah untuk kedua kalinya. Tapi kali ini dengan penuh cinta dan rasa yakin. Aku bisa melihat kebahagiaan di mata mereka. Ketika aku melangkah menuju panggung pernikahan, tanganku digenggam erat oleh Mas Setio. Suara lantunan ayat-ayat Al-Quran yang mengalun indah penuh ketenangan. Semua tamu yang hadir tersenyum dan memberikan doa untuk kami. Di atas panggung, aku duduk bersebelahan dengan Mas Setio, merasa tenang dan penuh harapan. Aku melihatnya dengan penuh cinta, dan dia membalas pandanganku dengan senyum yang penuh makna. Saya terima nikah dan kawinnya Afifah Az-Zahra binti Mulyadi dengan mas kawin sebesar 10 juta rupiah dibayar tunai. Sah, kata penghulu dengan suara yang tenang dan penuh hikmat. Terdengar suara itu begitu jelas di telingaku, dan seketika hatiku terasa lega. Aku tidak bisa menahan air mata kebahagiaan yang mengalir begitu saja. Semua proses yang panjang, yang penuh dengan perasaan cemas, akhirnya berakhir dengan manis. Aku dan Mas Setio kini dipersatukan dalam ikatan suci yang resmi, dan aku merasa seluruh dunia ini milik kami berdua. Para tamu mulai mengucapkan selamat padaku. Wajah mereka penuh kebahagiaan dan harapan. Suasana penuh dengan doa dan tawa bahagia. Orang tuaku yang berdiri di sampingku tersenyum bangga. Aku merasa begitu terharu, karena aku tahu mereka juga sangat mendukung pernikahan ini. Semua yang ada di sini, baik keluarga, sahabat dan teman-teman, adalah saksi dari pernikahan kami yang penuh berkah. Setelah akad nikah selesai, kami melanjutkan acara dengan resepsi yang diadakan di halaman rumah. Semua orang yang hadir nampak menikmati suasana yang penuh kegembiraan. Mas Setio dan aku duduk berdampingan, menerima ucapan selamat dari setiap tamu yang datang. Aku merasa bahagia, tapi di saat yang sama, aku juga merasa bersyukur karena aku diberi kesempatan yang kedua untuk merasakan kebahagiaan seperti ini. Mas Setio sesekali menggenggam tanganku dengan lembut, memberiku senyuman yang penuh arti. Setiap kali aku memandangnya, aku merasa beruntung telah memilihnya sebagai pendamping hidupku. Terima kasih ya Mas, sudah menerima aku dengan segala kekuranganku, kataku dalam hati. Meskipun dia tak pernah meminta ucapan terima kasih, dia sudah cukup tahu betapa berharganya dia dalam hidupku. Kami berdua berbincang ringan, berpose bersama di atas panggung, dan menikmati momen bahagia ini. Semua kesulitan yang pernah ada terasa hilang, tertinggal di belakang. Kini kami berdua memulai hidup baru dengan penuh harapan dan kebahagiaan. Kami sadar bahwa mungkin perjalanan ke depan tidak selalu mulus. Namun selama kami bersama, aku yakin tidak ada yang tak bisa kami hadapi. Hari itu adalah hari yang penuh cinta dan kebahagiaan. Aku tahu meskipun pernikahan ini bukanlah yang pertama bagiku, ini adalah pernikahan yang paling berarti. Aku akhirnya menemukan pasangan hidup yang tak hanya mencintaiku, tetapi juga menerima dan menghargai setiap bagian dari diriku. Bersama Mas Setio, aku yakin kami akan membangun hidup yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Perjalanan hidupku yang penuh dengan kejutan dan kebangkitan akhirnya membawa aku kepada titik yang penuh dengan kebahagiaan.
Setelah pernikahan pertamaku dengan Mas Sahrul yang berakhir dengan kekecewaan, aku merasa seolah-olah hidupku telah berhenti. Namun kehidupan tidak berhenti begitu saja. Dan aku belajar bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Meskipun awal kisah cintaku dengan Mas Setio penuh dengan liku, di mana aku bahkan harus merasakan sakit yang begitu teramat dalam saat Mas Setio dekat dengan wanita lain. Namun akhirnya Mas Setio datang dalam hidupku dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Dia melihat aku bukan hanya sebagai seorang wanita dengan masa lalu yang kelam, tetapi sebagai seseorang yang layak untuk dicintai dan dihargai. Dengan segala ketulusan dan komitmen, dia menerima aku apa adanya, bahkan 3 anak angkatku yang menjadi bagian penting dalam hidupku. Kami bersama-sama membangun sebuah keluarga kecil yang penuh dengan cinta, pengertian, dan kebahagiaan. Saat pernikahan kami dilangsungkan, aku merasakan damainya hati yang dulu terluka. Rasanya seperti beban yang lama telah terlepas. Mas Setio dan aku kini menjadi pasangan yang saling mendukung, saling mencintai, dan saling menguatkan. Meskipun perjalanan ini tidak mudah, aku akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dengan cara yang mudah. Terkadang, kita harus melewati banyak rintangan dan cobaan sebelum menemukan apa yang benar-benar kita butuhkan. Dan kini, setelah segalanya terlewati, aku tahu bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang datang tanpa syarat, yang tidak melihat masa lalu, melainkan menerima sepenuhnya siapa kita saat ini. Dengan Mas Setio, Alma, Alfa, dan Tari, aku merasa hidupku lengkap. Kami menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan, dengan harapan dan impian yang semakin terang di hadapan kami. Ini adalah babak baru dalam hidupku, dan aku yakin bersama mereka, aku akan melewati sisa hidupku dengan penuh cinta dan kebahagiaan.